Setelah berkali-kali PDI Perjuangan menegaskan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kadernya. Gibran mengatakan sudah menyiapkan perahu bagi langkah politiknya ke depan. Apakah Golkar menjadi pilihan Gibran? Lantas kemana pula Jokowi berlabuh? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Harga-harga kebutuhan pokok rakyat itulah menjadi skala prioritas PDI Perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Saya mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Namanya sudah. Benar nggak Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Kita sudah menyiapkan roadmap ke depan, arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa, sudah. Setelah PDI Perjuangan menegaskan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kadernya, Golkar dan PAN menyebut keduanya sebagai bagian keluarga besar masing-masing partai. Namun hingga kini belum ada kejelasan ke rumah baru mana Jokowi dan Gibran akan menetap. Masih butuhkah Jokowi dan Gibran berlabuh ke parpol baru, terutama untuk sang putra sulung yang kini jadi wakil presiden terpilih dan akan menjalankan pemerintahan baru nanti. Bersama saya Friska Clarissa, inilah ulasan Istana. Berkali-kali PDI Perjuangan menegaskan Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partai berlambang banteng itu. Terakhir, Sekjen Hasto Kristianto menyebut PDIP fokus pada pilkada dan tidak memikirkan lagi pengkhianat konstitusi dan demokrasi. Pak Jokowi dengan Gibran, Pak, katanya belum diakui sama Partai Golkar, Pak. Apakah memang PDI masih Ya itu udah, kita fokus pada pilkada, itu sudah selesai. Kita menatap ke depan di dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi rakyat, kenaikan harga listrik, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, itulah menjadi skala prioritas PDI Perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Saat ditanya soal tak lagi jadi kader PDIP, Presiden Jokowi hanya mengatakan terima kasih dan enggan mengomentari terkait statusnya yang disebut-sebut akan bergabung ke Partai Golkar. Saya mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Namanya sudah. Benar nggak Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah masuk ke keluarga besar Golkar. Menurut Erlangga, Jokowi dan Gibran tinggal tunggu formalitasnya saja. Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode beliau. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pun ikut angkat bicara setelah PDIP menyebut Jokowi dan Gibran bukan lagi kader banteng. Zulhas bilang Jokowi dan Gibran tak perlu repot-repot mencari partai karena PAN siap menjadi rumah Jokowi dan Gibran setelah tak lagi di PDIP. Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali ya, keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN, PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang. Nggak usah kesana kemari, ngapain? Ya. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak ambil pusing soal kemana akan berlabuh pasca tak diakui sebagai kader PDIP dan memastikan telah memetakan rencana perahu politiknya ke depan. Namun soal langkah politik sang ayah, Gibran menyebut hanya Jokowi yang bisa menjawab itu. Ya kalau saya santai aja ya. Kalau masalah bargaining dan lain-lain itu nanti yang menilai warga ya. Intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan yang ada, tetap turun ke akar rumput, dan ya kalau urusan itu tadi bisa sambil jalan lah ya. Tapi kita sudah menyiapkan roadmap ke depan, arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa, sudah kami siapkan ya, tenang aja. Saya nggak tahu, tanyakan ke beliau. Itu kan roadmap saya, bukan roadmap beliau. Beda lagi. Melihat trennya sekarang misalnya dengan Golkar yang beberapa kali mengklaim. Kalau kami, saya pribadi baik dengan semua partai. Bahkan misalnya dengan teman-teman PDI Perjuangan pun kami masih keep in touch semua. Ya, semuanya baik. Semuanya sekali lagi masih berteman dengan baik, masih saling memberikan masukan, masih saling WA-an dan lain-lain ya, semuanya teman. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi yang juga Menkominfo bilang agar semua pihak menunggu warna partai tempat berlabuh Jokowi berikutnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas Pak Presiden? Pelabuhan emangnya ini bisa bandar. Dia mau ke partai mana misalnya? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru. Oh berarti ada. Ya tunggu aja. Ya, Pak. Kuning. Tunggu. Kamu ini nodong kayak enak. Tunggu aja. Warnanya. Sementara Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto menyebut bergabungnya Jokowi Gibran ke parpol di luar PDIP termasuk Golkar bergantung kepada berbagai faktor. Salah satunya dinamika internal parpol dan situasi politik mendatang. Kalau saya lihat ya, posisi Golkar ini kan juga partai yang punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang jelas. Termasuk juga dinamika internal relasi kuasa antar orang yang juga tidak mudah. Golkar itu surplus politisi yang senior juga dan punya basis pengalaman luas. Ruang jelajahnya juga luar biasa. Sehingga ya bisa saja di awal kemudian Pak Jokowi dan Mas Gibran misalnya taruhlah berlabuh di Partai Golkar, tetapi apakah Golkar sebagai institusi itu juga mudah dikendalikan? Kan tidak juga. Ketika pemilihan ketua umum selalu ada dinamika. Proses-proses ini kan juga tidak terlepas dari dua hal. Pertama adalah aturan di internal partai, kemudian yang kedua tentu relasi internal dan eksternal. Akan berlabuh atau tidaknya Jokowi dan Gibran ke parpol baru menarik untuk dicermati. Terutama efek terhadap posisi tawar keduanya saat masuk masa pemerintahan baru. Friska Clarissa, Gandiar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Sebuah